sebenarnya dimulai dari pengadaan yang unik-unik ya. Itu bisa ketahuan karena memang angkanya besar dan kalau kita sederhana dulu datanya kemudian kita sorting gitu langsung kelihatan tuh dia mesti di paling bagian atas-atas gitu ya. Polanya sebenarnya Mas dari temuan ini ya dari seragam, kaos kaki, sepatu, kaos training, meeting, sepeda motor listrik, gadget, pola-pola lama lah di mana ada markup gede-gedean di sana. Dan temuannya adalah ya sama nilainya sangat fantastis. Kita bisa lihat ada motor 1,2 triliun itu belum termasuk ongkos kirim, kemudian ada kaos kaki yang nilainya sampai 6,9 miliar gitu ya. Kayaknya 4 atau 5 perusahaan ya yang berbeda gitu. Tapi postingannya tuh semuanya sama. Walaupun ordernya tuh jumlahnya beda-beda ya. Hampir semuanya tuh sama. Dan nggak ada toko lain yang jualan itu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama Program Buka Kartu. Project Multatuli, sebuah media independen gitu ya, yang memang banyak sekali mengkritisi berbagai macam kebijakan pemerintah. Beberapa waktu lalu menyoroti soal proyek-proyek fantastis MBG yang dilakukan atau dieksekusi oleh BGN. Nah, salah satu penulisnya dalam hal ini adalah narasumber yang kita undang hari ini, Mas Mawakresna, akan bercerita mengenai apa temuan-temuan fantastis yang sebenarnya kalau dari sisi nilai anggaran kok kurang masuk akal gitu ya, atau bahkan sangat tidak masuk akal gitu. Dan itu sudah banyak diceritakan sebenarnya juga oleh banyak media, netizen juga sudah bersuara, kan tetapi kita ingin tetap terus meresonansi suara-suara ini agar tetap didengar oleh pemerintah. Nah, Mas Mawakresna ini adalah redaktur di Project Multatuli, kebetulan tamu istimewa kita hari ini. Kita sapa dulu Mas Kresna. Mas Kresna, apa kabar? Halo Mas Anang, sehat-sehat. Sehat-sehat ya, Apa makasih kabar? ya sudah mampir lagi ya. Iya nih. Kangen sebenarnya diundang ya. Pengen Kangen. ngomongin yang gini-ginian. Karena jarang yang ngundang ya. Betul. Tuh. Oke Mas Kresna, kita mau bahas tulisan terakhir ya, soal proyek MBG, klaimnya itu over, Mm, kemudian belanjanya juga nggak masuk akal gitu ya. Dan bahkan mm, yang menarik kalau dari data table yang disediakan oleh Mas Kresna di webnya Project Multatuli itu, meskipun judul besarnya itu adalah project atau program MBG, mm. artinya makan bergizi gratis, tapi untuk anggaran makanan malah ada di nomor berapa itu? Ya Oh iya iya iya. daripada Nanti aku kasih konteks tuh Mas. iya, Kenapa ada itu tuh? daripada belanja-belanja yang lain kayak beli Iya iya. komputer, beli motor, ya, beli Iya. pakaian, ya, beli mobil macam-macam lah. Nah, Mas Kresna silakan bercerita soal itu. Iya, ini sebenarnya tuh apa ya? Eh sebenarnya dipicu juga gara-gara waktu itu baca lapornya teman-teman ICW soal ini kan. Terus aku juga sempat ngezoom tuh sama Mas Egi. Aku tunjukin spreadsheet yang aku bikin itu masih masih kasar banget lah waktu itu. Ya. Atau ya Mas Egi, aku nih yang BGN aku sedot nih semua datanya, aku tunjukin ke dia. Wih, menarik nih Mas katanya. Memang rencananya kita mau bikin liputan soal MBG lah gitu ya. Program-programnya di daerah. Nah, cuman karena ada temuan itu jadi kayak oh kayaknya ini menarik untuk dibuka karena jarang banget ada yang ngomongin soal anggaran MBG dalam konteks penyelenggaranya ya BGN-nya ya Ya. sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan program MBG itu jarang banget disoroti atau dikritisi gitu ya. Yang dikritisi selalu programnya, selalu menu-menunya gitu ya. Nah, kemudian coba cari cara baru, terus kemudian juga ngelihat klaim-klaim yang selama ini tuh belum banyak di debunking tuh apa sih gitu kan sama sama media gitu ya. Hmm. Oleh karena itu kayak oke, idenya kita pengen nulis oke temuan-temuan itu dan juga membantah klaim-klaim overklaim pemerintah lah ya gitu. Nah, temuannya menarik adalah sebenarnya dimulai dari tentu
pengadaan yang unik-unik ya kayak kaos kaki gitu ya. Sebenarnya ya kita ngelihatnya itu terus pengadaan sepeda motor listrik gitu yang nilainya fantastis gitu. Itu bisa ketahuan karena memang angkanya besar dan kalau kita sederhana download datanya kemudian sorting itu langsung kelihatan tuh dia mesti di paling bagian atas-atas gitu ya. Nah, polanya sebenarnya Mas, dari temuan ini ya, dari seragam, kaos kaki, sepatu, kaos training, segala macam, meeting, segala macam, eee eee, sepeda motor listrik, gadget, eee, yang juga nilainya ini ya, kita ngelihat nilainya fantastis gitu. Ya, Itu sebenarnya aku juga ngelihat sebenarnya ini pola-pola lama lah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Mas ya. ya, Sebelumnya yang kita ngebahas soal, anggaran Polri dan juga anggaran TNI ya, di mana ada markup gede-gedean di sana. Nah, ya kayak aku cuman kayak, "Yah, ini masih terus berulang dan nggak ada ujungnya ya." Dan temuannya adalah, ya sama nilainya sangat fantastis. Kita bisa ngelihat ada motor, pengadaan motor 1,2 triliun itu belum termasuk ongkos kirim, kemudian ada kaos kaki yang nilainya sampai 6,9 miliar gitu ya. Dan itu juga, ketika kita ngelihat satuannya gitu, harga satuannya, ada yang harga satuannya tuh sampai 100.000, ada yang 54.000 gitu ya. Dan, mirisnya adalah itu tidak ada standar SNI gitu. Terus ada kaos kaki semahal itu tuh kan sas banget ya buat kita ya. ya. Ada kaos kaki, sementara kaos Jangan-jangan kakiku tuh sebulan bolong itu. iya, sementara kalau kita beli kaos kaki 100.000 3 aja udah mahal banget ya, rasanya tuh Iya, 20.000 tuh bisa dapat 2 pasang gitu ya. Ini kayak, aduh 100.000 tuh hanya untuk satu itu ya, pasang aja. pasang dan ketika kita ngelihat harga pasaran juga nggak masuk akal. Yang semakin nggak masuk akal adalah sebenarnya tuh anggaran pembelian tablet Galaxy, 17 ya. Aktif ya, Aktif 8 gitu ya, itu satunya harganya 17 juta. Sementara kalau kita lihat di set resminya Samsung aja itu harganya nggak segitu sekarang. Dan itu tablet mungkin berapa tahun yang lalu gitu ya. Dan, di marketplace juga harganya tuh cuman di sekitar 8, 9 jutaan gitu ya. Nggak ada juga yang istimewa dari tablet itu gitu karena teknologinya juga udah teknologi lama, tapi mungkin karena ada kesan ini aktif tablet yang kayak dekat-dekat dengan militer gitu kali ya, Hmm, karena itu akan dipergunakan oleh SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ya mungkin ada unsur-unsur Komcat-nya gitu kali ya. makanya Jadi warnanya juga mungkin hijau ya ya. iya warnanya juga hijau gitu ya. Tapi jadi nggak make sense ketika kita ngelihat, ya ini, polanya masih sama, ada markup di sana sini gitu ya. Mmm, nggak ada transparansi juga gitu. Nah, eee, leb aku memang tidak secara detail melihat sebenarnya siapa sih, yang pemenang tendernya atau karena itu Suppliernya dilihat ya. supplier-nya tuh dari mana gitu ya. Karena memang tidak sedang fokus ke sana, pengennya cuma menunjukkan bahwa ini loh ada anggaran-anggaran yang ganjil dan memang, diniatkan aku menulis untuk ini ya, ngajakin teman-teman di media sosial untuk Mengulik ya. diskusi untuk ngulik sendiri gitu ya. Jadi Iya. makanya aku bikin dashboard-nya segala macam, sehingga teman-teman juga bisa eksploratif gitu. Dan ketika aku juga ngecek, ya yang sepeda motor itu Mas ya, SAS-nya tuh bukan cuman di nominal gitu atau harganya gitu, tapi juga, ketika motor itu juga mereknya juga nggak tahu ini merek dari mana, Iya. mmm Di kalau di websitenya waktu itu aku cek ada bilangnya tuh punya 50 dealer gitu tapi ketika aku cek di Google masa nggak ada sama sekali gitu ya, ngecek alamatnya di website juga gudang motor listrik yang lain gitu. Perusahaan lain ya, Jadi Mas, ya? iya masih perusahaan yang lain gitu. Ini kok unik banget, dan itu yang sebenarnya kita angkat gitu juga sih, mhm, Iya. nah Dan gitu sih. bahkan di, pemberitaan terbaru, supplier motor itu ternyata juga pernah diperiksa KPK ya dalam kasus
bansos COVID-19 ya, Betul, betul. Sebenarnya aku udah tahu tuh pemeriksaan itu, perkaitannya. cuman ya, cuman memang karena tidak berusaha untuk arah ke sana, jadi ya udah biar teman-teman netizen aja tuh yang membuka itu. Iya. Dan kalau dibelejetin lagi ya Mas Kresna dari Hmm, publikasi yang sudah sampaikan, sebenarnya perusahaan itu juga perusahaan baru ya, karena barangnya juga baru terdaftar kan di betul. hak cipta, sementara belanjanya sudah lebih dulu gitu. Hmm, Nah ini kan apa, dengan angka 1,2 triliun lewat mekanisme pembelian yang serampangan gitu ya, karena hmm, hampir tidak ada due diligence gitu ya. ya, Karena 1,2 triliun itu kan duit masyarakat, pajak. betul, betul. Jadi semestinya kan dengan nilai sebesar itu prosesnya sangat proper. Karena saya secara pribadi ya kadang-kadang ngikutin tender gitu ya, yang nilainya 200 juta aja itu waduh pemeriksaannya sangat ketat ya. Ya, betul, betul, Mas. Administrasinya, kemudian juga kemampuan, pengalaman, macam-macam lah dinilai Hmm, semua gitu ya. Tapi kok ini kayaknya los-los aja gitu. Nah ini yang, membuat kemudian kecurigaan semakin besar kan, bahwa betul. ada sesuatu di balik itu. Cuma memang sekarang ini masuk dalam fase exposure ya, tahapannya ya Hmm, teman-teman ya, mengekspos dulu sambil nanti ada di tingkat di mana desakan publik lebih kuat, ya ke proses hukum dong kalau bisa. Kalau memang betul. di sana ditemukan ada indikasi, kolusi, suap menyuap, korupsi dan lain-lain gitu. Nah kalau dari sisi, struktur anggarannya karena Mas Kresna kan juga sempat membuat semacam tabel ya, Hmm, yang cukup detail, berapa porsi anggaran MBG untuk kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C. Nah, yang menarik kalau dari data itu untuk makanannya sendiri itu malah ada di tangga ke-6 tuh kalau nggak salah betul, betul, Mas. alokasinya gitu ya. Jadi ya ini aku perlu ini juga nih klarifikasi karena banyak teman-teman juga yang nanya kan, kok makanan segini. Jadi ini adalah anggaran yang dimiliki oleh BGN. Jadi anggaran BGN itu dia sebenarnya tuh terpisah dengan anggaran MBG. MBG yang buat ke dapur-dapur ke SPPG ya. Karena setauku ya, karena aku juga coba baca-baca, kalau dari SPPG itu ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke dapur-dapur SPPG. Jadi segala Oh tidak urusan lewat makanan, BGN ya? iya tidak ada BGN, jadi langsung sana. Jadi ini adalah dana yang dikelola BGN. Sebenarnya kalau mau ngelihat di makanan itu sebenarnya itu adalah konsumsi rapat, Mas. Oh malah untuk rapat-rapat. Untuk rapat-rapat, makan siangnya Komcat, makan malamnya jaga Komcat gitu-gitu ya. Hmm, Itu maksudnya di sana. oke. Dan aku menunjukkan itu isinya sebenarnya kalau kita kategorisasi makanan. Jadi aku kan bikin kategorisasi kan itu. Kategorisasi makanan, isinya ada nasi box makan siang, nasi box sarapan gitu-gitulah ya. Dari konsumsi rapat gitu-gitu semuanya aku masukin dalam kategori makanan. Dan itu sebenarnya orang-orang kan heran, ya iya ternyata bukan buat MBG. Enggak, justru harusnya kita heran. Nilainya itu totalnya ada 242 miliar untuk konsumsi begitu ya kan. Ya. Itu jumlah yang fantastis gitu. Malah itu justru jadi bermasalah gitu kan. Iya Kalau iya. kita mau ngelihat itu justru jadi masalah yang besar karena untuk urusan makanan yang di luar MBG ya untuk rapat untuk SPPI gitu gede banget untuk uang makannya gitu. Ya, dan sementara kan mereka juga sudah digaji toh sebagai petugas Betul, ya. betul, betul. Iya iya. Nah, Sih, Mas. ini satu hal yang mungkin, sahabat integritas perlu lebih jeli ya dalam melihat data Hmm, itu, akan tetapi juga tadi sudah diingatkan oleh Mas Kresna, meskipun itu bukan dana MBG ya yang 200 miliaran itu, tapi kita juga harus ingat bahwa itu hanya untuk makan gitu. betul Mas. Biaya operasional gitu ya untuk menopang program MBG yang juga ujungnya makan gitu ya. Makan Nah, gitu.
Saya coba balik lagi ke soal yang pengadaan-pengadaan di luar makanan ini, Mas, yang tadi Mhm, soal apa, kaos kaki, kemudian mhm, juga, sepeda motor listrik gitu ya, mhm, macam-macam yang lain juga ada. Kan kelihatannya kalau kita kemudian flashback ke pengadaan yang dilakukan oleh TNI Polri dulu ya, kita sempat bahas itu, mhm. kan juga difasilitasinya itu di e-katalog ya. Ini Betul, Mas. yang kita itu agak bingung, kan asumsi bahwa dengan e-katalog semua lebih transparan, semua Betul. jauh lebih efektif, efisien, namanya juga nggak ada perantara lagi gitu ya. Mhm, Dulu kan kalau dengan perantara face to face, ada peluang kolusi, ada peluang mhm, korupsi, ada peluang markup. mhm. Nah dengan e-katalog kok kelihatannya gelembungnya itu makin gede gitu, nggak tanggung-tanggung Malah ya, makin malah makin besar gitu. Ini yang iya. salah yang mana, Mas? Iya, aku pun heran Mas sebenarnya ya. Karena aku sebenarnya sempat habis setelah itu tuh sempat, teleponan juga dengan, LKPP waktu itu Pak Setio kalau nggak salah. Prasetya ya? Pak Setia Mhm. Direktur Hukum apa ya, Ya betul. aku sempat ngobrol juga kayak, "Pak ini gimana sih?" Ya memang, rumit lah ya ininya, kondisinya, katalog ini ya. Dan kalau aku ngelihat Mas, memang dari pola temuanku ya, kayak misalnya untuk tablet gitu ya, itu dia kayaknya 4 atau 5 perusahaan ya, yang berbeda gitu. Tapi postingannya tuh semuanya sama, Mmm, walaupun ordernya tuh jumlahnya beda-beda ya, tapi, eee, hampir semuanya tuh sama, spesifikasinya, dibuat semuanya tuh kebutuhannya sama gitu. Dan nggak ada toko lain yang jualan itu gitu. iya. Maksudnya cuman 5 itu aja gitu ya, Ini beda eee, dengan marketplace ya, yang iya banyak kita iya iya kenal kan? iya. Ini kayak, agak unik ya. Jadi, aku jadi, menemukan juga pola baru gitu kan. Oke, ternyata karena aku tidak punya intensi untuk, cari lebih lanjut sebenarnya ini perusahaan ini punya siapa sih lima-limanya gitu misalnya. Ya, jadi kita nggak tahu sih, tapi bahwa ada pola seperti itu tuh kayak, oke, Iya, jadi kita menandai satu hal yang baru, mhm. di ini ya, dalam dalam ini ya, dalam Jadi e-katalog bisa ini. bisa dikatakan modus pengadaan yang dulu korupsinya itu lewat skema-skema manual, Mhm. sekarang itu cuma dipindah ke digital gitu ya, kesannya begitu ya, Persis karena persis ada persis Mas, kelihatan orkestrasinya, betul. kesamaan-kesamaan yang itu hampir tidak bisa diterima ya dengan pertimbangan Mhm yang mhm sehat, mhm. yang cukup objektif kok perusahaan yang berbeda bisa dengan, apa ya, sense yang sama gitu ya. Itu Mungkin kan. saja mungkin saja upload-nya bareng gitu, meskipun nama perusahaannya beda-beda. Iya, sejujurnya aku sampai kepikiran gini loh, Mas. Apa Mmm, kalau aku bikin akun di e-katalog, apakah aku mungkin misalnya mengetahui atau aku punya akun buat bidding misalnya atau apalah gitu ya, bisa mengetahui misalnya yang lain tuh gimana sih cara mmm, jualannya, iya lakunya berapa, institusi mana yang beli. Nah itu kan nggak kebuka kan sebenarnya kan. iya. Eee, Dan itu dan yang kalau kita lihat harus riwayat-riwayat diaudit itu ya ya semestinya ya. iya. Riwayat misalnya si perusahaan A ini ya misalnya yang tender motor gitu kan, sebelumnya pernah nggak sih, dia jualan Mmm, motor di situ laku gitu misalnya ya, kan itu sebagai sebuah track record juga kan di sana dan kan kita juga nggak bisa tuh ngelihat itu kan, betul. kalau aku sempat ngobrol-ngobrol kata teman-teman, oh itu kita harus login dulu tuh untuk tahu sebenarnya siapa yang pernah beli atau apa gitu. Kadang juga kalau aku ngelihat memang tidak ada jumlah motor yang terjual sebelumnya. Jadi ya hanya itu aja tuh yang Mmm, terjual sekarang gitu. atau Dan mungkin spesifikasinya ya, atau mungkin setelah ini perusahaan itu juga udah cabut tuh dari katalog. bisa jadi Mas, sangat mungkin gitu. Tapi kayaknya, terlalu inilah ya Mencolok mencurigakan ya. karena udah dibahas di mana-mana.
Betul. Ya paling nggak bertahan dulu lah beberapa lama ya, Iya, sampai publik lupa de kan, baru cabut. iya, dan kalau kita misalnya gini Mas, pembelian sepeda motor listrik itu kan sebenarnya tuh, cukup spesifik ya, apalagi kemudian menjatuhkan pilihan ke satu merek emo itu ya, Ya, mmm, yang tidak kita tahu adalah apa pertimbangannya kemudian memutuskan untuk membeli sepeda motor itu, dibanding misalnya sepeda motor dengan spesifikasi yang sama dengan merek misalnya yang sudah, sudah lazim banyak gitu ya. betul. Gitu sih. Dan sudah juga diketahui track record-nya, ketahanannya, Betul, kualitasnya gitu ya. Karena kita juga tidak berharap baru dipakai beberapa lama kemudian rusak, mangkrak, ya sudah tergeletak saja tidak digunakan lagi, betul. sia-sia Iya ya. nggak ada dealer, maksudnya nggak ada ininya juga, mau mau perbaiki di mana gitu ya, nggak Betul. ada bengkel resminya gitu kan. Kalau dia Termasuk bilang punya 50 mhm, 50 misalnya anggaplah benar 50 ya, se-Indonesia 50 sementara itu dikirim sampai ke mana-mana gitu. Kayaknya betul. juga nggak akan sampai. Iya, 50 itu menangani berapa? 20.000 sepeda motor? iya, iya Nggak make sense, Mas. dan kita juga harus pastikan misalnya, kepastian dari, apa ya, siklus siklus spare part Betul. ya, misalnya baterainya, karena kan inti dari Ya, kalau spare kendaraan part. listrik itu kan baterainya gitu ya. Kalau baterainya sudah Baterainya, soak, betul. itu bagaimana Ya, banyak hal lah yang ganjil lah di situ. Baik Mas Kresna, ini tahapan awal kita ya. Nanti kalau ada publikasi-publikasi lain yang kira-kira menarik untuk kita bahas, kita akan bahas lagi. Untuk sementara sahabat integritas, kita coba berhenti di sini pembahasannya. Tapi sebelum kita sudahi, saya ingin ingatkan teman-teman sahabat integritas, kalau ingin mendapatkan informasi atas liputan-liputan yang berkualitas, teman-teman silahkan berkunjung ke Project Multatuli. Ada websitenya, di sana banyak sekali publikasi-publikasi yang menarik, bukan hanya soal MBG, tapi juga soal-soal yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan, sumber daya alam gitu ya. Dan juga sahabat integritas yang tertarik untuk mendukung program Project Multatuli juga bisa menjadi semacam donatur tetap. Nanti di sana ada linknya, teman-teman bisa ngeklik, kemudian berkontribusi. Hanya dengan cara inilah kita bisa terus bertahan, menyediakan informasi yang objektif, tidak menjadi humas ya dari pemerintah gitu ya, karena sekarang ini ada tekanan ke arah sana dan inilah daya juang ya dari para jurnalis yang tetap ingin mempertahankan independensi dan tentu adalah idealismenya. Jadi ayo kita dukung terus Project Multatuli. Mas Kresna, untuk sementara demikian. Terima kasih untuk informasi, Oke, catatan Mas. sekaligus cerita dari liputan yang kemarin. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat integritas sekalian. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.